awal 2016 sampai di akhir 2016 itu Om Anjay ada di titik paling bawah karena terjerumus ke dunia narkoba. Itu semua berpengaruh dari lingkungan, pergaulan juga. Pokoknya selama 1 tahun Om Anjay terbelenggu karena narkoba sampai di titik dimana Om Anjay tidak bisa beli beras buat ngasih makan anak istri. Dari antengnya Om Anjay depan akuarium, rasa keinginan narkoba itu hilang. Bisa dibilang dari ikan lohan ngerubah suasana ke arah kelam menjadi ke arah kecerahan. Dari situ Om Anjay jatuh cinta sama ikan lohan. And I feel like the patient lasts. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Rearranging my life and I won't look back ever again. Oke lah sahabat Lentera 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua dari Galeri Ayu Lohan. Saya sendiri nama asli Denny Kurniawan. Cuman teman-teman di Lohaner pada manggilnya Om Anjay Suranjay. Hai. Dan saya duduk kebetulan bersama istri saya, Bu Ayu, nama asli saya Ade Ayu, dipanggil Ayu Lohan. Kita bertempat di Tangerang Selatan di Jalan Muhammad Simin, Rengas, Kuta Timur di daerah Bintaro Sektor 2 ya, Tangerang Selatan. Sebelum Om Anjay berkecimpung di dunia lohan, Om Anjay sempat terjerumus ke dunia kelam, narkoba. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun full. Awal 2016 sampai di akhir 2016 itu Om Anjay ada di titik paling bawah karena terjerumus ke dunia narkoba. Itu semua berpengaruh dari lingkungan, pergaulan juga. Pokoknya selama 1 tahun Om Anjay terbelenggu karena narkoba sampai di titik dimana Om Anjay tidak bisa beli beras buat ngasih makan anak istri. Paling kena buat Om Anjay itu tidak bisa buat bayaran sekolah anak. Dulu masih anak yang paling gede itu masih SD, kelas 6. Buat study tour pun uangnya Om Anjay pakai buat beli barang haram yang begitu. Titik dimana nggak punya apa-apa. Dari situ Om Anjay mikir, ini harus hijrah. Dari tempat lama hijrahlah ke tempat yang sekarang ada yang di sini nih, Ayu Lohan. Selama hijrah, Om Anjay ada di kampung. Terus terang ke keluarga, diomelin, dimarahin orang tua, itu Om Anjay terima karena Om Anjay salah. Tapi dengan niat Om Anjay harus sembuh dan jadi orang benar, gimana pun caranya. Tapi nggak cepat ya prosesnya. Proses sebulan sampai 2 bulan lah Om Anjay. Dan selama Om Anjay direhab, di sini yang nyari tempat yang sekarang ini buat jualan itu dicariin sama almarhum ibunya istri Om Anjay. Pulang rehab di kampung, Om Anjay langsung ke kontrakan yang baru yang sekarang Om Anjay tempatin ini. Gimana caranya menghilangkan pikiran biar tidak ke arah sana? Om Anjay beli akuarium kecil, isinya ikan-ikan kecil yang 1.000-2.000 di tempat akuarium. Sebulan, 2 bulan, nggak lama istri saya beli ikan lohan. Karena dia beli ikan lohan, itu Om Anjay minggat dari kontrakan. Kenapa Om Anjay minggat dari kontrakan? Karena Om Anjay nggak suka sama ikan lohan, bahkan benci, bisa dibilang saking bencinya Om Anjay sampai minggat dari kontrakan sini.
Setiap hari diteleponin anak suruh pulang, diteleponin istri suruh pulang, dengan catatan satu syarat, singkirin ikan lohan. Pulanglah Om Anjay, ikan lohan itu masih ada. Padahal istri bilangnya mau disingkirin, tapi itu masih ada. Oke, sehari 2 hari ikan masih ada di dalam akuarium. Om Anjay tidak masuk ke dalam kontrakan, masuk paling kalau untuk tidur doang. Hari ke-7 ke-8 istri saya kan nganterin anak sekolah TK. Jadi selama nganterin anak sekolah TK dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu dia nggak pulang. Om Anjay niat, gimana caranya ikan lohan ini nggak ada. Om Anjay posting lah di media sosial. Setelah diposting banyak orang yang nanya berapa, dijual berapa, lokasi di mana. Dan ada orang dari daerah Jakarta Pusat mau bayarin ikan itu 150.000. Sedangkan waktu istri saya beli itu masih di harga 20.000. Karena lokal. Karena ikan lokal, ikan biasa. Dengar harga 150.000 itu, Om Anjay berasa kayak nemu segenggam emas. Karena apa? Karena gara-gara narkoba itu semua jatuh, tidak punya apa-apa. Bahkan yang tadi Om Anjay bilang untuk beli beras pun, ngasih makan anak istri pun udah nggak bisa. Om Anjay jual, Om Anjay anterin, ketemuan sama si pembeli di Jakarta Pusat, ikan lohan yang Om Anjay nggak suka itu, cuman di teng-teng plastik. Om Anjay naik kereta. Sebelum jam 10, karena cuman nganterin doang, sebelum jam 10 buat istri saya pulang, Om Anjay mikir, kalau ikan lohan nggak ada, saya malah berantem lagi sama istri. Mau nggak mau, Om Anjay beli lagi ke kios akuarium yang waktu istri saya beli, buat gantinya. Sampai kontrakan, habis beli Om Anjay masukin. Udah dimasukin ke akuarium, Om Anjay kan seneng, bahagia banget, berasa kayak nemu emas segenggam. Padahal duit cuma 150.000 dipotong 20.000, jadi 130. Om Anjay bisa buat beli beras, bisa ngasih jajan anak, bisa untuk beli rokok gitu, kopi. Sambil ngerokok, sambil ngopi, jam 10 Bu Ayu datang. Istri saya datang tuh, sama anak dari sekolah TK. Dia mau ngasih makan ikan. Cuman dia mau ngasih makan ikan, tangannya udah begini depan akuarium, dia nggak jadi. Karena apa? Dia bilang si ikan lohannya jelek, hitam, jelek. Nggak sama. Nggak sama. Pas istri bilang ikan jelek jadi hitam, di situ Om Anjay mikir, perasaan ikan lohan itu semua sama. Mungkin karena Om Anjay masih baru, masih pemula, jadinya melihat ikan itu kayak sama, tidak ada perbedaan. Dari kata jelek, Om Anjay penasaran, apa yang dibilang jelek, kata istri saya. Om Anjay samperin ke depan akuarium sambil ngerokok, sambil ngopi di depan akuarium. Dari siang sampai malam itu nggak kerasa. Dan sahabat Lentera mungkin bisa nyimpulin, dari antengnya Om Anjay depan akuarium, rasa keinginan narkoba itu hilang. Bisa dibilang dari ikan lohan ngerubah suasana ke arah kelam menjadi ke arah kecerahan. Tapi semua itu kembali Jadi ke fresh niat. ya? Pikiran itu Fresh. nyaman, nyantai depan akuarium, padahal gerakan ikan lohan itu cuman biasa aja. Bahkan saat itu tuh ikan dibilang jelek sama istri saya. Saking penasarannya kok ikan bisa dibilang jelek. Om Anjay liatin, lama kelamaan yang asalnya hitam itu keluar warna mutiara jadi mengkilat. Dari situ Om Anjay jatuh cinta sama ikan lohan. Jadi sahabat Lentera 3, yang awal mulanya suka ikan lohan itu justru istri saya, Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu bisa ceritain kenapa bisa suka ikan lohan, Bu Ayu? Awalnya orang tua saya dulu tahun 2000-an ya, waktu saya masih kelas 4 SD lah, kecil. Dia melihara ikan lohan segede gini. Ya pokoknya zaman dulu mah gede banget ya. Lokal, dulu mah cencu, adanya cencu doang. Terus beliau melihara nih. Saya tanya kenapa, katanya kok suka banget sama ikan kayak gitu, kan nggak bagus ya, palanya gede banget gitu. Ayah saya bilang, ini bohoki katanya. Bohoki dari mana? Ternyata benar, saya jelajahin dari hokinya itu ya ada aja lah gitu ya. Teman-teman pasti merasakan lah, masing-masing orang kan beda-beda ya. Antara kita bukannya percaya sama ikan lohan, bukan, cuman bawaannya hoki gitu katanya. Nah saya cobalah, kebetulan pas tahun 2017 ya Om Anjay, pertama kali kita nyoba 1 ekor ikan lohan itu, menurut saya udah gila keren banget loh gitu ikan lohan.
nggak kayak Beda dulu sama zaman sih dulu, gitu iya. ya, beda sama zaman dulu gitu, beda. Keren juga nih gitu, piara 1 ekor. Nyoba-nyoba ternyata kata tukang akuariumnya, coba deh kayu piara 1, nanti diposting, kita kasih tahu nih ada pemula nih, apalagi cewek kan jarang banget yang miara ikan lohan ya. Nah, saya coba 1 ekor ikan lohan, bawalah ke rumah gitu kan, ke kontrakan yang baru. Nah, disitulah awal mula saya punya ikan lohan. Nah, nggak taunya si ikan lohannya baru sehari di akuarium. Pas saya tinggal ke sekolahan, Om Anjay sudah menjualnya. Disitulah saya kecewa. Saya bilang, udah biarinlah, namanya udah dijual kan, mau gimana lagi ya teman-teman. Terus si Om Anjay beli lagi ikan 1 nih, coba diposting lagi, ketagihan dong. Ya mungkin di situ hokinya gitu loh. Maksud hoki itu dari situ, hokinya dari hobi ya, hobi kok bisa berkembang gitu loh. Tapi secara bertahap, nggak langsung wow seperti ini gitu loh. Jadi awal mulanya ya kita coba seekor 2 ekor, lama-lama nambah lagi ya Kak. Jadi 5 ekor. Dan coba. teman-teman, sahabat Lentera, posisi saat itu tuh Om Anjay sama sekali nggak senang sama ikan lohan yang sampai tadi Om Anjay minggat. Dan istri saya pun nggak tahu kalau ikan pertamanya itu dijual. Dia cuma bilang jelek, mau ngasih makan ikan nggak jadi, dia bilang jelek. Om Anjay penasaran kok kenapa bisa dibilang jelek. Ketahuannya setelah Om Anjay beli ikan yang kedua, istri saya masih nggak tahu kalau ikan itu udah berubah dari ikan si pertama. Ketahuannya pas ikan yang kedua ini ada yang mau lagi. Karena selama Om Anjay jatuh cinta ke ikan lohan yang kedua ini, Om Anjay posting di media sosial sambil ngopi, sambil ngerokok. Ya status-status alay lah Om Anjay posting ada yang mau lagi orang Bandung. Dari situlah ketahuan kalau ikannya itu yang pertama itu udah dijual. Karena Om Anjay minta temenin ke istri buat ke JNT ngirim ikan yang kedua ini. Dan Om Anjay bilang, Bu, ini ikan ada yang mau lagi orang Bandung. Kata mau lagi inilah yang dipertanyakan sama istri. Berarti yang pertama dijual gitu. Dari situlah ketahuannya. Jadi kaget. Sempet cekcok, sempet berantem. Cuman yaudahlah, karena takut kecewa si pembeli, makanya kita urusin dulu pengiriman ke JNT. Setelah itu kita langsung ke kios akuarium, beli lagi. Beli 1 ekor. Nggak lama ada yang COD-an, istri saya nganterin sampai ke stasiun Bogor malam-malam. Cerita-cerita selama perjalanan itu pahit manisnya kita alami sampai kita kehujanan jam 1 malam sama anak-anak di motor habis ngambil ikan dari ya, karena awal mula kita masih main ikan lokal, yang penting ada perputaran buat penjualan. Terus ngerasain juga yang namanya ketipu sama pedagang kalau ini ikan ori, ya ikan impor. Tahu-taunya lokal. Dari situlah kita cari tahu maksud impor ini apa. Seperti apa ikan-ikannya. Karena buat Om Anjay karena masih baru itu semua sama teman-teman. Ngelihat ikan lohan itu sama. Kita cari tahu, kita makin dalemin lagi, makin pelajarin lagi sampai di titik dimana kita kenal salah satu importir orang Cengkareng. Kayak saudara. Udah kayak saudara. Mungkin sahabat lohaner mengenalinya. Saplohan sama Tante Sri Arwitaningsih. Itu mereka orang yang berjasa banget buat Ayu Lohan. Awal mula karena mereka udah importir duluan, kita diajakin sampai dikasih kepercayaan sama mereka. Kita buat beli ikan 2 ekor, tapi mereka ngasih kepercayaan udah 10 ekor, udah isi aja sesuai tank yang kosong di tempat kalian. Padahal kita belum kenal, baru kenal saat itu teman-teman. Cuman ya emang dasarnya udah rezeki, keniatan Om Anjay dari masa kelam pengen berubah, Allah itu ngasih jalan teman-teman. Semuanya udah ada suratannya. Kita diajarin, kita diarahin, sampai Om Anjay diarahin untuk importir sendiri. Sampai sekarang mereka. Dan tidak stop di situ aja teman-teman. Importir, breeder Thailand ada yang nakal. Mereka ngasih sampel video cakep-cakep sampai jong.
Itu Iya, udah kirim beberapa ada kali. pernah berapa kali juga. Sampai kita ngalamin. sempat buang ke kali juga karena saking ini kan Kalau apa, nggak dikasih ke predator orang-orang, atau enggak kasih ke teman-teman anak sekolah SD gitu. nih mau nggak ambil. Kita ngimpor ikan ke Thailand itu sampai nemu breeder yang sekarang itu prosesnya panjang Panjang banget. sahabat Lentera 3. Tapi sebelum ke sana dulu awal mula adanya Ayu Lohan itu Kita bingung ngasih nama. bingung. Sempet kita bikin nama Ayu Aquarium. Heeh. Ada bannernya tapi nggak kepake. Iya. Cuman dipikir-pikir Ayu Aquarium yang kita jual kan ikan lohan Iya, bukan iya. akuariumnya. Makanya dari situ udahlah mendingan kita bikin nama Coba-cobalah. karena yang seneng lohan di awalnya istri, udahlah pakai nama Ayu Lohan aja. Ya, cobalah ya kan. Karena saya di sana itu selalu mensupport di belakang. Awalnya nggak ada nama Lohan, Ayu Flower Horn Ya Ayu Lohan, Ayu Flower Horn gitu awalnya. teman-teman. Itu Ayu Lohan berdiri di 2017 bulan September setelah Oktober. almarhum Ya, Mama. ibunya meninggal teman-teman. Dan tanda-tanda kita mau main ikan lohan itu udah ada sejak pas ada ibundanya, karena sempet dilarang sama mertua yang cowok. Saya pengen dibikinin akuarium tapi nggak pernah dibikinin sama mertua yang cowok. Sebenarnya udah ada sangkut pautnya sebelum Iya, sama ini ikan. ya, tapi posisi Om Anjay sama istri udah ada di kontrakan yang Udah. sekarang, udah pengen menghindar dari dunia kelam. Bulan apa ya, awal tahun 2018 kita udah ada kontes, kita udah sering lihat datang untuk ngeliat, pengen tahu ikan terus kontes seperti apa. banyak ilmu juga sih selama 2018 awal sampai 2018 akhir. Kita nggak main kontes, cuma nonton aja, jadi penonton. Tapi di situ banyak banget senior di lohan tuh pada merangkul untuk pemula yang mau belajar, apalagi terjun di dunia lohan. Dan kebetulan istri saya perempuan, jadinya dia banyak banget yang ngajarin cara ngerawat. Om Anjay tetap ada di belakang layar. Ya gitu deh. Kenapa kita memilih di ikan lohan, nggak di ikan hias lainnya? Karena yang seperti Om Anjay tadi bilang, jatuh cinta sampai ada orang yang membeli ikan lohan itu 150.000 yang menurut Om Anjay itu kayak nemu emas segenggam karena keuangan benar-benar jatuh gara-gara dunia kelam tadi. Kalau menurut istri, ikan lohan itu hoki. Bawa hoki. Cuman kalau buat Om Anjay, karena udah jatuh cinta, gimana sih rasanya Nikmat kalau gitu loh. kita jatuh cinta, Menikmati ya. apapun dikorbanin, apapun dibelain. Ini saking menikmati. Ikan hias lainnya kita sempet Ada yang nawarin arwana. bermacam-macam ikan hias malah di kita dipelihara. Ya, ada ya. Enggak sih, Nggak menarik. lebih jatuh cinta duluan Iya. ke ikan lohan, jadinya gimana gitu. Kurang menarik sih. Ya, nggak hoki lah menurut saya mah. Satu, nggak hoki karena setiap orang punya selera masing-masing. Kebetulan Om Anjay Seleranya. karena udah jatuh cinta duluan, bahkan sampai Om Anjay pelajarin cara pengobatan, cara perawatan, lebih cinta aja ke ikan lohan. Dan dari satu ekor, dari asalnya ngebohongin istri terus dapat uang, ikan yang kedua ada yang ini lagi sampai COD-an ke setiap stasiun karena target kita itu waktu itu stasiun, Iya, karena COD-an. kendaraan semuanya nggak ada gara-gara kelam, masa kelam itu. Jadi target kita itu antar stasiun. Kalau ada orang yang COD. beli, kita COD target stasiun mana, Bekasi, Tangerang, Mana aja Bogor. pokoknya yang penting ada stasiun. Tapi dari perjalanan ke perjalanan, ya alhamdulillah sampai sekarang dengan kesabaran, dengan niat, Keuletan kita. dengan kita tekun. Dari hobi sampai sekarang pun ya udah berjalan mengalir begitu apa adanya. Di sini itu kebanyakan dari jenis kampak dan impor Thailand, sahabat Lentera 3. Kenapa kita milih ikan-ikan impor? Sebenarnya ikan lokal pun banyak banget yang bagus-bagus. Kalau Om Anjay sama Bu Ayu Lohan ngikutin tren yang lagi rame di pasaran,
karena yang lagi rame ikan-ikan impor. Terus dari awal juga Om Anye lebih cintanya ke impor, kampa. Tapi sampai nemu breeder yang sekarang itu susah banget dan bahkan Ayu Lohan sempat mau pensi teman-teman sahabat Lentera 3. Gara-gara kita order sekali dua kali bener kesininya tahu-taunya jong sampai sekian ratus juta, rugi banget. Jangankan untuk kembali modal, ikan jong banyak banget yang mati, banyak banget yang jeleknya. Jelek dalam artian nggak bisa dijual untuk pemasarannya kontes gitu. lah. Mungkin kalau untuk dijual di asal-asalan mungkin kena, cuman kan yang kita utamain kualitas. Kita nggak mau ngecewain kualitas, nggak mau ngecewain buyer yang udah langganan juga, karena dulu ya gimana ya Pak, bahkan dulu pas main impor itu kan sempet Om Anjay mikirinnya gimana caranya nih ikan lohan habis tanpa mikirin kepuasan si buyer. Dulu sempet awal-awal ya, sempet ikan jelek pun kita bilang bagus. Tapi si pembeli itu sekali beli selesai. Mereka nggak nagih, mereka nggak nambah gitu. Sekali, dua kali, sampai kita mikir gimana caranya ini buyer, itu mereka nagih. Mereka itu mencari kita. Balik kita ke kualitas, pertahankan kita kualitas. Nah, ganti breeder, beberapa kali ganti breeder Thailand. Akhirnya kita cocok nih sama yang terakhir. Dan mungkin sahabat Lentera pasti bertanya-tanya kok bisa kita chattingan sama orang Thailand. Zaman sekarang udah ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram. Cuman kebetulan Om Anjay nyari infonya itu di media sosial Facebook. Sampai ketemu breeder ini sekali dua kali bener, kesininya jong, ganti breeder lagi. Sampai sekarang Om Anjay nggak pernah ganti breeder Thailand. Kenapa? Mungkin teman-teman Lentera pada penasaran kenapa Ayu Lohan tidak merubah breeder. Ya, imported dari Thailandnya cuma satu. Cuma satu, teman-teman sahabat Lentera. Nggak pernah ganti-ganti dan nggak pernah nyoba ke sana ke sini, tapi kita udah nyaman sama dia. Gitu. Satu momen yang membuat si breeder Thailand ini hatinya kena. Jarang yang kita temuin gitu loh. Maksudnya Gara-gara kejadian ibunya. Enggak. Ibunya dong. Belanja ya ibu. Om Anjay belanja 10.000 baht. Tapi saat itu Om Anjay membayar 11.000 baht. Iya. Om Anjay bilang ke si orang ini, ke si breeder Thailand ini, tolong kasihkan 1.000 baht ini untuk ibu Anda. Dari situ dia langsung mengacukan jempol. Selama saya transaksi sama orang Indonesia, jual beli sama orang Indonesia, tidak pernah ada yang mementingkan sampai ke keluarga. Apalagi orang tua. Apalagi untuk ibu saya, sampai kepikiran ke arah sana, kata dia. Kenapa Om Anjay bisa ngomong begini? Karena ada Mbah Google. Nah dari situ sampai sekarang Om Anjay nggak pesan pun, nggak order, dia tiba-tiba nge-WhatsApp, bro, sister, saya udah siapin 50 ekor ikan cantik, Anda ambil di Shipping Indo. Shipping Indo tuh ada 2 di sini teman-teman, ada di Kelapa Gading, ada di Tangerang, Banten. Cuman selalu pakai yang di Kelapa Gading karena lebih deket ke kitanya. Jadi setiap dia udah memilih ikan, bro, sister, aku udah mempersiapkan 50 ekor, kadang 100 ekor ikan cantik, ikan-ikan burayak, kadang-kadang ikan yang 3-in, 4-in. Anda ambil tanggal sekian di Shipping Indo. Padahal kita nggak pesen dan kita pun nggak ada duit buat bayar. Dan bahkan ya kadang dibonusin. Kadang dilebihin dia. Bonusin dengan catatan ya paling nggak 10 cm ukurannya ya. Dari kejadian itu ya, alhamdulillah sampai sekarang manjang udah kayak ini. Kadang-kadang dia butuh kayak bro, terakhir dia bikin ngerehab renov rumah. Kebetulan kita pasar lagi ada rezeki juga, kita kirimi. Tolong borong ya, gitu. Tolong borong ikan kita. Dan dia nggak semerta-merta dia kirim ikan kita nggak bayar, tetap kita bayar. Cuman kalau ikan udah muter kita bayar. Kita ambil hikmahnya dari kejadian ini tuh, jadi silaturahmi manjang kembali ke diri kitanya juga teman-teman. Kita baik, maksudnya baik bukan menurut kita, yang menurut orang lain. Yang menilai orang lain. Kita merasa, menurut Om Anjay merasa, oh ini harus begini, ya alhamdulillah hikmahnya sampai sekarang gitu teman-teman sahabat Lentera. Jarang loh ya. Jarang banget. Kita punya breeder yang kita tahu malahan breeder Thailand kalau ada seller dari Indo, mereka sekali beli yang penting ikan mereka laku ke orang Indo, laku kemana gitu. Tapi nggak kayak kita yang gitu. Satunya.
Kalau untuk menjual ikan lohan yang paling tinggi yang pernah kita jual, itu kita kembali karena kita bertahan di kualitas. Kita nggak menawarkan pun, orang-orang itu justru nyari ayu lohan, ada bahan nggak, ada bahan buat main nggak, ada bahan buat progres nggak, bahkan ada bahan burayak yang nantinya bakal enak nggak, ada. Kalau rank harga itu macam-macam. Cuman kalau titik pencapaian ikan penjualan yang pernah Ayu Lohan jual itu ada di rank 150 juta. Cuman waktu itu tuh karena yang kita pegang kepercayaan, jadi si ikan itu tuh dikontesin di daerah Solo dan mendapatkan Young Champion, juga juara satu. Itu udah laku duluan teman-teman, di harga 75 juta. Tapi pas di arena kontes ada orang Surabaya mau si ikan tersebut dan mau membayar dua kali lipat dari harga ikan yang sudah dibayar. Karena kita kepercayaan yang kita pakai, jadinya kita tolak karena ikan itu udah terjual duluan di angka 75 juta. Uang bisa dicari teman-teman, tapi kepercayaan itu yang sulit kita dapatkan. Jadi begitu teman-teman, kepercayaan lah yang kita utamain. Tapi awal mula kita terjun di kontes, beli ikan harga 900.000 kalau nggak salah ya. Awal-awal kita main kontes juga itu masuknya, beli 900.000, ini bisa nggak sih kita jual lagi? Ini bisa nggak sih kita lepas lagi ke orang buat dijual gitu. Kita masih mikir, wah gimana ya. Cuman dari kualitas itulah harga ngikutin. Jadi teman-teman jangan salah paham, bukan ada harga, ada kualitas, tapi ada kualitas, ada harga. Karena kalau ikan kualitas harga nyusul. Contohnya ikan yang kita beli 900.000 yang bahkan buat kita tuh bingung, ini bisa kejual lagi nggak, bisa untung nggak. Cuman karena ikan itu berkualitas, kita kontesin, terus ikan itu juara 4, sampai orang Malaysia, dokternya Pak Dokter Kevin Dokter Kevin membayar ikan itu di angka 9 juta. Dari situ kita seneng banget teman-teman. Itu kalau nggak salah orang Malaysia namanya Mr. Hane, temennya Pak Dokter Kevin Anggana ya. Bahagia banget sih pas kita menjual ikan di angka 9 juta dengan modal 900.000 yang awalnya kita bingung mau bisa ngelepas apa enggak, tahu-taunya tembus di angka segitu. Itulah kualitas. Jadi teman-teman, kualitas baru harga. Jangan mikirin harga dulu, baru kualitas, tapi kualitas dulu karena harga bakal ngikutin. Dari kualitas ikan yang kita pertahankan itu berperan penting di ranah kontes sahabat Lentera 3. Karena yang tadi Om Anjay bilang ada kualitas, ada harga, itu kalau kita ke ranah kontes itu ngerubah jalan kita. Karena seringnya kita kontes dan seringnya prestasi yang kita dapat, orang itu akan mencari kita. Bahkan dari ranah kontes itu penjualan pun melebar, bisa ke luar Indonesia juga. Malahan yang udah pernah kita kirim ke mana Boy? Ke Amerika, ke USA, ke Texas, Brazil, Jepang, ke Jepang, Singapura, terus terakhir Malaysia, kemarin ke Italia sama India, yang itu Arab, ke Abu Dhabi. Itu semua dari ranah kontes. Nggak nutup kemungkinan banyak penjual-penjual, pedagang di Indo gitu yang, tapi mereka nggak berkecimpung di ranah kontes. Menurut Om Anjay kurang greget karena kualitas ikan dibuktikan itu justru di arena kontes. Menurut kita ikan bagus di tempat, belum tentu di arena kontes. Terus ngomong-ngomong pencapaian prestasi, trofi yang paling Om Anjay nggak bisa lupain sampai sekarang itu satu ekor ikan juara 5 kali, juara 1 berturut-turut. The best banget. Sampai terakhir sebelum ikan itu terjual, dia sempat dapat 1 ikan dengan 2 penghargaan, yaitu juara 1 sama Young Champion. Itu kalau nggak salah kontes di Semarang. Di itu juga di mana namanya, di Solo juga. Di Solo juga sama itu, tapi dengan ikan yang berbeda. Di Solo sama juara 1 dan Young Champion. Piala yang nggak bisa kita lupain karena menurut kita di liga pun sama. Bisa the best gitu. Ya, the best. Apalagi di Liga Lohan Indonesia, juara 1 sampai 4 kali ya. Itu buat kita sangat luar biasa. Nah dari situlah kualitas kita dipertanyakan. Karena sebagus-bagusnya ikan di tempat kita di ranah kontes belum tentu.
karena di arena kontes itu banyak ya persaingan ikan-ikan yang luar biasa, Luar biasa, bagusnya, kualitasnya bagus. yang matangnya, kualitasnya oke. Jadi kalau mau pede gitu dengan ikan yang di rumah, bawa dulu ke arena kontes, kita uji kualitasnya di sana. Karena dari situ kita bisa tahu kekurangan ikan kita. Ya. Bahkan kita bisa dapat ilmu, oh ternyata ikan buat kontes itu begini. Ikan kita kurangnya di mana gitu, kita progres lagi ulang. Karena kalau ikan kontes itu buat pajangan pun mewah. Ini yang kemarin juara 3 di West Java Regional di Tasikmalaya kebetulan juara 3 sama juara 4. Kalau yang juara satunya udah pada laku. Iya. Kemarin Bahkan, kirim ke Vietnam, Om Anjay. Ke Vietnam yang juara 3, terus yang juara 3 di kelas CHC-nya juga ke Singapura. Singapura, Seoul. Pengiriman di tanggal 7 Juni ya teman-teman. Kalau untuk rencana kedepannya mungkin istri saya yang ngejawab karena ini kan Ayu Lohan. Monggo, istri aku yang tercinta. Rencananya pengennya sih melebarkan sayap, mau buka cabang gitu di mana. Cuman belum terpikir ya untuk buka lagi dari sini gitu cabangnya. Nanti ya mungkin pelan-pelan ya teman-teman untuk buka lagi di tempat mana. Jadi planningnya belum sempet kita bahas lagi sama Om Anjay. Kalau untuk harapan Om Anjay itu berharap banget pemerintah turun tangan Di setiap kontes ya. kalau bisa Acara ngadain kontes itu dari pihak pemerintah. Selama ini kan cuma sebatas kayak petinggi-petinggi dari komunitas ya. Ya berharap ada pemerintah turun tangan lah. Atau Ya, kalau enggak bergerak di kontes pun Dukunglah, merangkul support. para Dukung ya, breeder breeder. di Indonesia ini tuh dengan cara dikasih fasilitas tempat atau makanannya buat ikan lohan. Jadi biar breeder Indonesia itu semakin berkembang, jangan kalah saing sama tetangga-tetangga sebelah. Karena selama ini yang Om Anjay tahu kita masih impor. Iya. Karena mungkin di bisa, sini di Indonesia belum ada dukungan kali ya, Pak. Nah, makanya harapan Om Anjay kalau bisa pemerintah ikut Biar pada semangat deh yang breedernya ikut gitu. membantu lah buat para penghobi di ikan lohan, bahkan untuk penghobi di ikan hias lainnya yang ada di Indonesia. Itu sih harapan Om Anjay. Kalau untuk pesan-pesan Untuk sahabat Lentera 3 dan buat para penonton, pencinta ikan lohan dimanapun berada, pesan-pesan dari Om Anjay harus hati-hati memilih ikan lohan karena banyak banget yang asal beli, ujung-ujungnya kapok, nggak mau main ikan, nanti yang disalahin ikan lohannya padahal dia nggak ngelihat track record si seller. Memilih ikan lohan itu banyak banget teman-teman, dari ekornya, dari warnanya, dari mutiaranya. Sempat Om Anjay lihat beberapa hari ke belakang ada satu postingan yang ikan lohan progresan si buyer beli dari seller, insangnya kebuka sangat lebar. Itu Om Anjay menyayangkan kenapa sellernya nggak bilang kalau itu bisa termasuk cacat, karena yang ada si buyernya itu tuh kapok. Nah, jadi pesan dari Om Anjay, ya, pesan-pesannya untuk para pemula, para pencinta ikan lohan dimanapun berada, pintar-pintarlah memilih ikan sebelum kita rawat. Itu sih kalau Om Anjay. Yang pertama Om Anjay, yang paling utama kita harus minta dulu video. Minta video, kalaupun kita nggak tahu, boleh nanya karena sebelum di beli ya. Media sosial itu banyak banget komunitas-komunitas ikan lohan. Minta video bertanya terbaru dulu, terus kalau mau beli minta video terbaru karena banyaknya penipuan. Terus banyaknya juga penipuan si seller yang seller nakal ya. Seller nakal banget. Ada lah beberapa video di tempat orang. Ada beberapa pedagang juga yang ini loh ikan impor tahu lokal. Terus ini loh ikan buat kontes, sedangkan dia juga nggak ngerti poin-poin pedoman penjurian di arena kontes. Terus hati-hati. Ya banyak bertanya lah, nggak ada salahnya kok. Di komunitas banyak banget. Nanya boleh loh gratis. Ataupun mau nanya ke sini kita juga nggak pun apa-apa. Boleh. Nomor WA kita ada. Terus media sosial kita pun ada, sangat terbuka buat siapapun yang mau bertanya-tanya karena kita berdua pun
masih sama belajar teman-teman, Masih pemula juga. masih pemula juga. Ayo mari kita sama-sama belajar lah, memajukan perlohanan di Indonesia. Oke sahabat Lentera 3, tadi Om Anjay sempat bilang kalau misalkan cara memilih ikan itu yang berkualitas udah pastinya. Dan kebetulan di samping Om Anjay ini ada 2 ekor ikan yang menurut Om Anjay kriteria buat kontes itu udah masuk, udah kena banget. Cuman di arena kontes itu hoki juga berperan penting sahabat Lentera 3. Kenapa hoki berperan penting? Karena sebagus-bagusnya ikan, sepoin-poinnya ikan akan kalah jika ikan ini tidak perform di arena kontes. Contohnya, ikan ini udah Om Anjay prediksiin kemarin di arena kontes di West Java Regional di Tasikmalaya. Om Anjay prediksiin ini di angka kecil. Cuman karena emang belum hoki, di arena kontes dia diem, nggak bermain seperti ini. Tapi kalau untuk materi, untuk poin, mutiara, warna, kepala, marking, pintail ekor, terus insang nggak ada yang ngelipet, apalagi sampai minus kebuka, pangkal tidak naik atau tidak turun, terus ekor nggak ngobor. Ini udah, kalau menurut Om Anjay pribadi, ini udah materi buat kontes sudah asik banget. Cuman kemarin karena ini yang tadi Om Anjay bilang hoki itu berperan penting, ini nggak hoki karena di arena kontes dia diem, tidak bermain seperti ini, jadi pengurangan ke poin penjuriannya juga berkurang. Beda dengan hal di sini sekarang dia performnya malah di rumah, di sini di galeri. Ini kemarin juara 4, kalau yang ini juara 3 di arena kontes sahabat Lentera 3. Nah kalau ini kemarin juara 3 karena kemarin ikan ini warnanya nggak semenor kayak sekarang sahabat Lentera 3. Jadi yang tadi Om Anjay bilang performa ikan dan hoki itu berperan penting di arena kontes juga selain ikan poin. Jadi cuma dapat ikan ini kemarin juara 3. Terus kalau poin materi-materi ikan udah dapat banget, kepala bulat, bukaan, marking panjang, terus mutiara shining. Kelemahan di ikan ini cuman ada di bagian belakang karena bodinya masih tipis kalau menurut Om Anjay. Nah ini ikan yang juara 4. Kalau materi poin-poin kontes Om Anjay justru senangnya di ikan ini. Ini kalau menurut mata Om Anjay sebagai ya bisa dibilang yang suka main kontes lah gitu. Masih pemula juga buat mata Om Anjay. Kalau menurut mata Om Anjay ini ikan enak banget, poin banget. Cuman kelemahan kemarin di arena kontes itu ikan ini bengong, terus warna hitam karena Om Anjay salah prediksi. Dari Tangerang ke Tasikmalaya butuh perjalanan, kurang treatment sebelum kemarin berangkat ke Tasikmalaya ke arena kontes. Yang dijagoin justru ini tapi malah meleset ke juara 4 ya. Jadi jangan, sekali lagi Om Anjay bilangin sahabat Lentera 3, sebagus-bagusnya ikan, sepoin-poinnya ikan buat kontes bisa kalah kalau ikan tidak perform di arena kontes. Oke lah teman-teman sahabat Lentera dimanapun berada, jangan lupa di subscribe, di like, channelnya di komen. Lentera 3. Malahan saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat Lentera 3 udah mau nyempetin waktunya buat datang ke Galeri Ayu Lohan. Atau mungkin teman-teman mau order ikan impor, kampak pastinya di Galeri Ayu Lohan di Jalan Muhammad Simin, tempat kita RT di Jalan Muhammad Simin, 07 RW 9 Birengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kalau WhatsApp-nya di 0896 05 9 4 kali 85. Dan ada di channel YouTube kita juga, Ayu Lohan Flower Horn. Ayu Lohan pasti kah? Flower Horn. Terus toko online juga ada. Kita jual ikan sama pakannya. Siap, pastinya itu. Oke Lah teman-teman sahabat Lentera 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terucap dari mulut Om Anjay Suranjay Jai Hai sama Bu Ayu Lohan yang gak enak didengar, mohon dimaafkan karena kita berdua hanya manusia biasa yang terluput dari salah dan hilaf. Jadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing